وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel gua bersama gua Heri Hermawan dalam serial RFL Reaction, Fun, and Learn. Jadi guys, konsep video ini adalah kita akan react 1-2 video mengenai beberapa ilmu pengetahuan seperti sejarah, ilmu sains seperti fisika, kimia, biologi, atau ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, pada hari ini kita akan nge-react dua video. Videonya yang pertama itu adalah video mengenai aurora, dan yang kedua adalah video mengenai medan magnetik bumi. Oh ya guys, sebelum kita mengetahui dan mempelajari lebih lanjut mengenai fenomena aurora dan medan magnet bumi, ada baiknya kita belajar terlebih dahulu mengenai sabuk Van Allen, karena aurora dan medan magnet bumi itu sendiri merupakan sub pokok bahasan dari sabuk Van Allen. Jadi maaf ya guys, gua selingi video sebentar tentang sabuk Van Allen ini. Sabuk radiasi Van Allen atau Van Allen Radiation Belt merupakan dua sabuk partikel bermuatan di sekitar planet bumi yang ditahan di tempatnya oleh medan magnet bumi. Nama sabuk magnetik ini diambil dari seorang ahli fisika bernama James Van Allen. Sabuk Van Allen dikonfirmasi keberadaannya oleh Explorer 1, sebuah satelit pertama Amerika yang diluncurkan pada 13 Januari 1958. Proyek ini dipimpin sendiri oleh James Van Allen. Nah, sabuk Van Allen ini memiliki dua lapisan. Yang pertama yaitu lapisan dalam yang terletak pada ketinggian 1000 sampai 13.000 km di atas permukaan laut. Lapisan dalam terdiri dari proton yang sangat bermuatan yang dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan luar angkasa serta dapat membahayakan astronot. Partikel pada lapisan dalam sabuk Van Allen ini bersumber dari produk peluruhan dan benturan sinar kosmik dengan atmosfer atas. Lapisan kedua yaitu lapisan dalam yang mengandung elektron dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Lapisan ini terletak pada ketinggian 13.000 sampai 60.000 km di atas permukaan bumi. Elektron yang berada pada lapisan ini bersumber dari influx partikel bermuatan serta badai geomagnetik, yaitu gangguan pada atmosfer bumi yang disebabkan oleh gelombang solar wind atau angin matahari yang berinteraksi dengan medan magnetik bumi. Pertama, aurora. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian video yang pertama, yaitu tentang aurora. Oke, videonya oke guys, let's go. Aurora borealis, Finlandia. Finlandia ini bagian utara bumi kalau nggak salah deh. Oh, dari Agustus hingga April. Aurora itu kenapa ya? Pasti aurora itu ketika di tempat-tempat yang banyak saljunya gitu. Kalau di tempat kita hampir gak ada kayaknya.
Wow. Keren ya teman-teman. It's so cool, man. Kalau di tempat kita, kalau di Indonesia gitu ada yang kayak gini guys, sering bisa lihat kayak gini. Wah, keren banget sih. Oke, videonya udah selesai. Oke, videonya udah selesai. Jadi untuk penjelasan mengenai video ini akan diterangkan pada video berikut ini. Secara sederhana, aurora terjadi akibat atom-atom yang bertumbukan dengan partikel bermuatan, terutama elektron dan proton yang bersumber dari angin matahari atau solar wind. Partikel ini disebut dengan plasma matahari. Plasma matahari tertarik ke kutub bumi. Ketika plasma ini bertemu dengan partikel atmosfer bumi, maka akan terjadi yang namanya proses eksitasi relaksasi elektron yang kemudian menyebabkan terbentuknya warna-warna indah yang kita sebut dengan aurora. Aurora seringkali terjadi di bagian kutub utara bumi dan kutub selatan bumi, dan jarang terjadi di bagian khatulistiwa. Hal ini disebabkan daerah pada bumi yang memiliki medan magnet terkuat ada pada kutub utara dan kutub selatan bumi. Aurora yang terjadi di kutub utara bumi dinamakan aurora borealis, sementara aurora yang terjadi di kutub selatan bumi dinamakan aurora australis. Variasi warna yang nampak dari aurora tergantung dari seberapa banyak partikel gas yang terdapat pada atmosfer bumi. Atom oksigen akan menghasilkan warna hijau, warna kuning, atau warna merah. Sementara atom nitrogen akan menghasilkan warna biru. Kedua, magnetosfer. Oke guys, kita sudah sampai ke video yang kedua, yaitu video tentang medan magnet. Medan magnet yang berada di sekitaran bumi. Langsung saja kita tonton videonya. Let's go. NASA's Themis mission has overturned a long-standing belief about the interaction between solar particles and the Earth's magnetic field. The Earth's magnetic field is like a giant bar magnet. This magnet forms a protective field around the Earth, shielding us from the solar wind that is constantly streaming towards Earth. This shield is called the magnetosphere. Warna biru sama merah itu ya. Primarily composed of protons and electrons, charged particles streaming out from the sun. Some of those particles have very high energies, radiation energies, and they can damage astronauts and spacecraft. Berbahaya katanya. We are shielded by our Earth's magnetic field most of the time. However, a small fraction of the solar wind particles get into the Earth's magnetic field, are energized, and become the Earth's radiation belts, which can damage spacecraft and harm astronauts. Okay. But the sun has a magnetic field of its own as well, which the solar wind carries outwards towards Earth. And the Themis spacecraft fleet recently observed that 20 times more solar particles get into the Earth's magnetosphere when the sun's magnetic field aligns with that of the Earth than when they're pointed in opposite directions. In the past, researchers found that the energy from the sun gets into the Earth's magnetic field during periods when the sun's magnetic field points southward. Here we found that the particles get in, the plasma, the particles from the sun, get into the Earth's magnetic field when the sun's magnetic field points northward. For a long time, people have known that the location where particles and energy get into the Earth's magnetic field depend on the orientation of the sun's magnetic field. But they just haven't realized how many particles get in for the northward orientation of the sun's magnetic field. Dan sekarang, so what do these new findings mean for us here on medan magnet Earth? bumi Well, mengarah with this ke new information, northward scientists can make better atau predictions mengarah ke about utara, when guys. solar storms will be severe. Meaning, we can better prepare for the power outages, satellite damage, and other problems that these storms can often cause.
Oke. By the way, video ini gua ambil dari NASA loh guys. Kalian bisa cek di channel NASA-nya. Oke, karena videonya udah selesai, kita langsung saja masuk ke penjelasan mengenai medan magnet bumi. Untuk penjelasannya, silahkan kalian simak video berikut ini. Ada satu jenis angin di angkasa yang memiliki kecepatan sekitar 1,4 juta km per jam. Angin ini disebut dengan solar wind atau angin surya, yang bermula dari matahari hingga mencapai ujung dari heliosphere. Angin surya dapat menimbulkan efek negatif seperti mengganggu kerja dari satelit buatan yang berada di luar angkasa, mengganggu komunikasi kapal di lautan, membahayakan astronot, serta membahayakan teknologi-teknologi lainnya. Lalu, benda apa yang melindungi bumi dari angin surya ini? Jawabannya adalah medan magnet kuat yang berada di sekeliling bumi. Medan magnet ini dapat membelokkan partikel-partikel bermuatan yang berasal dari matahari sebelum mencapai atmosfer bumi. Zona di mana medan magnet bumi berinteraksi dengan partikel-partikel bermuatan yang berasal dari angin surya disebut dengan magnetosfer. Inilah salah satu alasan bumi dapat bertahan selama 4 miliar tahun lamanya. Dengan kata lain, juga merupakan salah satu alasan mengapa kita hidup sampai saat ini. Oke teman-teman, gimana? Udah paham semuanya? Kalau udah paham, jadi sampai di sini dulu videonya. Maaf guys, misalnya gua penjelasannya kurang bagus, bahasanya kurang baik, atau misalnya kalian menemukan kesalahan, kekeliruan di video ini, silahkan koreksi aja guys. Silahkan koreksi aja di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video gua. Gua Harry, see you in my next video guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tos dulu guys. Pam 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 pam.